Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, kembali lagi dengan saya. Oke, kali ini saya akan membahas tentang bagaimana sih perlakuan terhadap benih atau terhadap biji sehingga daya simpan biji itu lebih lama. Dormansi dari biji itu bisa lebih lama. Dan agar setelah ditanam, biji tersebut sehat, tidak terbawa oleh jamur patogen, ataupun bakteri patogen maupun virus patogen. Nah, di sini ada beberapa cara. Yang pertama direndam dengan disinfektan khusus. Nah, ini kalau disinfektan khusus, produk-produknya bisa Anda semua searching ya di Wikipedia maupun di jurnal ataupun di panduan di laboratorium sudah disediakan biasanya. Atau di panduan-panduan SOP dari perusahaan-perusahaan sudah ada zat-zat apa saja atau bahan apa saja yang biasanya digunakan untuk mencegah hadirnya mikroorganisme patogen. Di sini kan saya hanya memaparkan pengantarnya saja. Ya, jadi yang pertama itu yaitu direndam dengan disinfektan atau bahan sintetik khusus. Yang kedua adalah suhu penyimpanan. Ya, ini sudah merupakan rahasia umum ya. Kalau suhunya diturunkan atau dinaikkan sedikit, itu membuat patogen atau mikroba patogen itu susah untuk berkembang biak maupun bahkan banyak yang akan mati ya dari mikroba patogen itu sendiri. Tapi juga harus diukur dari bijinya ini kuatnya di suhu berapa. Misalnya dinaikkan 20 derajat, apakah tambah kuat atau tambah lemah atau mengalami lisis apa enggak gitu. Nah, ini bisa dijadikan juga sebagai penelitian juga untuk kedepannya. Kalau nggak mau meneliti sendiri juga di jurnal sebenarnya juga sudah banyak ya. Jadi di suhu berapa gitu. Rata-rata opsi yang bisa kita ambil adalah di suhu dingin, misalnya di 1 derajat atau di 0 derajat mungkin ya. Tapi kalau misalnya dari pabriknya itu sendiri biayanya kurang, mungkin bisa diturunkan sampai 10 derajat mungkin sudah oke ya itu. Jadi ketika masuk ruangan itu 10 derajat sudah oke, sudah bisa membunuh patogen-patogen yang ada atau bahkan mencegah patogen yang ada untuk berkembang biak itu. Ya, jadi yang pertama bisa direndam dengan disinfektan khusus atau bahan sintetik khusus. Yang kedua dengan suhu. Dan yang ketiga ini adalah pengemasan. Nah, di pengemasan ini ada pengemasan vakum, pengemasan dengan seal atau dengan segel dan lain sebagainya. Ini tujuannya juga agar benih atau biji yang kita simpan itu menjadi lebih tahan lama itu. Jadi SOP ini juga yang dari 1, 2, 3 ini bisa dikombinasikan, sangat bisa dikombinasikan dan akhirnya bisa menyimpan benih lebih lama. Banyak yang tanya juga, Mas, kalau dikombinasikan itu bisa bertahan berapa lama? Ya kalau untuk jawaban pastinya ya silahkan tanya ke perusahaan. Tapi kalau saya sendiri perkiraannya bisa sekitar sampai 10 tahun, 12 tahun bisa. Jadi kalau 1, 2, 3 itu dikombinasikan bisa sampai 12 tahun. Nah, yang keempat apa? Yang keempat ini adalah penurunan kadar air. Nah, ini secara tradisional sudah dilakukan ya oleh nenek moyang kita semuanya, bahwa penurunan kadar air ini juga bisa mengawetkan benih. Tapi ini juga dijaga, mungkin di 11% atau 12% saja gitu. Kalau di bawah 9% itu kemungkinan benih akan pecah, lisis, rusak, dan lain sebagainya itu akan lebih tinggi. Jadi umumnya di belasan persen lah untuk kadar air itu. Jadi kita ulangi lagi ya, untuk memperpanjang masa simpan biji atau memperpanjang masa dormansi biji
Ada beberapa hal yang bisa dilakukan, yaitu yang pertama, merendam dengan disinfektan ataupun bahan sintetis. Yang kedua, dengan penurunan suhu. Yang ketiga adalah teknik pengemasan, vakum, dan lain sebagainya. Dan yang keempat adalah dengan mengurangi kadar air. Lalu yang kelima apa? Gitu. Yang kelima adalah lokasi penyimpanan. Jadi kalau misalnya ditumpuk atau tidak ditumpuk, itu juga mempengaruhi dari benih itu sendiri gitu kan. Dan kalau ditumpuk biasanya ada bantalan khusus lagi gitu. Jadi 5 saja yang mungkin sepengetahuan saya itu. Kalau misalnya dalam diskusi nanti ada tambahan ilmu juga, saya juga membuka diri. Jadi yang pertama adalah merendam dengan disinfektan maupun bahan sintetis. Yang kedua dengan cara menurunkan suhu. Yang ketiga dengan pengemasan atau pack dengan vakum dan lain sebagainya. Yang keempat adalah dengan mengeringkan atau mengurangi kadar air dalam biji itu sendiri hingga belasan persen. Dan yang kelima adalah lokasi penyimpanan dan tata cara penyimpanan. Itu dulu yang bisa saya sampaikan untuk edisi Dormansi kali ini. Kalau kurang jelas silahkan tanya ke perusahaan atau misalnya kalau di laboratorium ya silahkan tanya ke petugas laboratorium yang bersangkutan. Terima kasih dan sampai jumpa di video berikutnya.